Oke, berikut soal untuk tryout IPA-nya. Kita akan mulai dari nomor 1, maka silahkan Widya untuk memulai membacakan soal dan juga membahas. Silahkan nomor 1. Rantai makanan yang berbentuk pada ekosistem kebun adalah C. Karena A itu termasuk ekosistem sawah, yang B juga termasuk ekosistem sawah, dan D termasuk ekosistem hutan. Oke, betul sekali Widya penjelasannya. Jadi yang kebetulan ini tuh sangat beda-beda ya untuk hewan-hewan yang ada di ekosistem ini tuh. Jadi kamu bisa menggunakan alasan itu. Kalau dilalah sampai em, ekosistemnya itu sama-sama kebun, maka kamu juga harus memperhatikan peristiwa makan dan dimakannya ya. Ini tadi ada pada ekosistem sawah ya. Ini tadi rusa harimau kan nggak ada di kebun ya. Ini ada di hutan, maka ini tidak termasuk. Maka jawabannya adalah yang C. Selain itu kamu juga bisa cek ya, apakah katak makan ulat? Ya nggak Widya? Widya, apakah katak makan ulat? Halo Widya, dengar suara Bu Asmi? Ya, Heeh. Apakah katak itu makan ulat? iya Bu. Ulat atau belalang? Eh, Biasanya katak itu serangga ya dia itu makannya. Oh, belalang Bu. Oh, maka ini salah ya. Apakah ulat makan tikus? Kat. Apakah ulat makan tikus? Tidak, Tidak. Oke. Apakah rusa makan kelinci? Hmm? tidak. Tidak ya. Rusa itu kan hewan herbivor ya. Dia makan apa misalnya? Tumbuhan. Oke, tumbuhan ya. Maka dia tidak makan kelinci ya. Dia makan rumput kayak gitu. Maka salah ya untuk yang D. Maka betul jawabannya yang C. Oke. Nah, sekarang lanjut nomor 2. Hubungan antara dua makhluk hidup yang satu untung, sedangkan yang lain tidak diuntungkan maupun dirugikan adalah, kalau aku sih B, Bu. Cuman pas aku cari lagi A, Bu. Soalnya yang paku tanduk rusa yang menempel pada pohon mangga itu, jadi si rusanya itu kan nempel tuh, Bu. Paku tanduknya rusa itu, itu si pohon mangganya itu kena sinar matahari itu loh, Bu, yang dalam apa? Itunya dalam Pak apa? Pohonnya tuh loh, Bu. Jadi ya udah itu aja, Bu. Nggak bisa jelas banget, Bu. Oke. Ini pertanyaannya ini tuh mencari simbiosis apa ya? Arah. Satu untung, lainnya tidak untung, tidak rugi. Artinya simbiosis apa ini, Ara? Ara, dibuka mic-nya. Ini masih pertanyaanmu. Ini Iya, Bu. simbiosis apa yang dicari? Nomor 2. Namanya ya? simbiosis apa? Lupa ya. Yodi. Mutualisme. Mutualisme, apakah mutualisme? Mutualisme itu keduanya untung, saling Komensalisme. menguntungkan. Komensalisme. Ya, satu untung, yang lainnya tidak untung, tidak rugi atau biasa saja. Ara jelas? Ara? Ara? Ini masih pertanyaanmu, Ara. Ayo, nomor 2. Jelas, Bu. Nah, terus berikutnya. Ini kan yang dicari simbiosis komensalisme. Kamu tadi jawabnya A. Kalau yang B ini apa? Ara. Ara? Ntar, Bu. Aduh, kamu belum searching pembahasannya, Po. Udah, Bu. Cuman lupa-lupa ya, Bu. Ya, dicatat. Apa? Yuk, tali putri sama tetean itu apa? Simbiosis apa? Parasit itu, Bu. Oke, parasitisme. Karena apa? Coba. Kenapa kok ini parasit? Yang parasit siapa? Yang tali putri atau yang tetehan?
Yang tali putri, Bu. Karena tali putrinya ngapain? Menempel pada teh-tehannya, Bu. Terus dia ngapain? Nempel dan ngapain? Kalau nempel tok nggak apa-apa. Tapi kalau Oh, nempel sambil vitaminnya kalau nggak salah, Bu. oke, menyerap sari-sari makanan tetehan ya. Jadi yang ini untung, ini rugi. Maka parasitisme. Jadi yang termasuk parasitisme itu juga tali putri. Kalau yang C, gulma itu apa? Gulma di sekitar tanaman padi. Boleh sambil searching ya. Gulma itu apa? Halo? Siapa yang tahu? Gulma itu adalah tanaman liar yang tumbuh di sekitar tanaman yang kita tanam, yang tidak kita kehendaki ini tuh. Yang ikut-ikutan tumbuh di sekitar tanaman yang kita tanam. Jadi dia mengganggu pertumbuhan tanaman yang kita tanam. Jadi misalnya kita memberikan pupuk untuk tanaman yang kita tanam, misalnya nanam cabai. Terus di pinggir-pinggirnya tuh muncul rumput. Nah, kita pupuk cabainya. Tapi secara nggak sengaja, pupuknya juga diambil sih rumputnya. Maka rumputnya ikut subur. Nah, itu menjadi gulma, pengganggu, tanaman pengganggu. Misalnya juga tanaman padi di sawah itu di sekitarnya ada rumput. Nah, itu kan biasanya dicabuti ya oleh para petani supaya gulmanya itu tidak mengganggu pertumbuhan si padi. Biar pupuknya itu diserap mayoritas oleh si padi. Berarti gulma ini sama padi ini simbiosisnya apa, Ara? Parasitisme juga, Bu. Oke, parasitisme juga karena dia mengganggu ya tanaman yang kita tanam ya. Terus kalau yang D, yuk semuanya mencatat ya di soalnya masing-masing dicatat, diorek-orek, ditandai biar bisa untuk belajar. Yuk, yang D? Juga parasitisme. Oke, betul sekali. Ini juga parasitisme karena Rafflesia arnoldi ini kan tidak berfotosintesis. Dia menyerap sari-sari makanan dari pohon yang ditempeli akarnya oleh si Rafflesia ini ya. Jadi diingat-ingat yang termasuk simbiosis parasitisme itu tali putri, benalu, bisa dicatat ya. Lalu Rafflesia, ya, gulma, kutu, cacing gelang, cacing pita. Nah itu bisa kamu catat ya, yang termasuk simbiosis parasitisme, yang mereka itu menjadi parasit. Kemudian kalau komensalisme itu misalnya tanaman paku, ya, paku tanduk rusa, paku ekor kuda, ya, paku air, tanaman paku, tanaman anggrek, terus tanaman sirih, ya, pernah muncul ya kemarin ya, tanaman binahong, tanaman telang, itu kan hanya em, membutuhkan batang tanaman lain untuk merambat saja ya, tidak menyerap sari-sari makanan, maka itu komensalisme. Oke, jadi kamu ingat kata-kata kuncinya. Oh, tanaman paku, berarti itu komensalisme. Nah, satu untung, satunya biasa aja. Jadi nomor 2 ini yang betul adalah yang A ya. Betul sekali ya. Siapa yang masih bingung? Sudah jelas belum? Ayo dijawab. Ara dan teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau Jelas, bertanya? Bu. Sudah jelas? Sudah dicatat? Oke, kita lanjut. Nomor 3, silahkan. Perhatikan bagian berikut. Organisme yang dapat menduduki bagian X dan Y secara berurutan adalah C. Karena bangau nggak makan belalang. Terus ayam nggak makan tikus. Terus nggak yang D juga karena pipit tidak makan tikus. Jadi yang paling tepat adalah C. Oke, betul sekali ya. Jadi ini caranya adalah kamu simulasikan ya, seperti yang disampaikan Anju tadi. Oh, kalau misalnya ularnya tak taruh di sini, apakah ular makan belalang? Oh, tidak, maka salah. Misalnya pipitnya yang tak taruh di sini, burung pipit itu yang makan padi itu loh, yang biasanya hinggap di tanaman padi yang diusir petani itu loh. Itu burung pipit. Apakah dia makan belalang? Tidak, dia makan padinya. Nah, ini salah. Yang D kita simulasikan, katak.
Katak itu makan belalang nggak? Iya, Bu. Iya. Terus Pipit, apakah makan tikus? Tidak. Tidak. Maka ini kesalahannya di sini ya. Ini benar, tapi yang ini salah. Terus ini, kalau disimulasikan, katak di sini makan belalang benar. Ular makan tikus benar ya. Oke, jadi yang C benar sekali Anju. Oke. Jelas ya, kalau ada seperti ini dicobakan satu persatu. Kalau nggak mungkin ya jangan dipilih. Oke, bisa ya? Lanjut, nomor 4. Kesamaan adaptasi pohon mahoni dan kedondong untuk bertahan hidup di musim kemarau adalah abu menggugurkan daun. Alasannya apa? Pembahasannya, Bintang? Karena kalau yang B itu jagung, Bu. Kalau yang C itu rafflesia. Kalau yang D bambu, Bu. Oke, pintar. Ya, itu bisa alasan seperti itu ya. Jadi yang A ya, benar ya. Selain mahoni dan kedondong, apalagi dong? Bintang, sebutkan dong lainnya. Tanaman yang sama-sama menggugurkan daunnya untuk bertahan hidup ketika musim kemarau. Daunnya pada jatuh, yang meranggas. Apa? Tanaman lainnya selain mahoni dan kedondong? Apalagi Bintang? Yang biasanya kayunya untuk bahan bangunan. Jati, Bu. Oke, jati betul ya. Jati, lalu randu, tanaman kapuk randu itu juga sama ya. Lalu yang tadi kamu menyebutkan yang menggulungkan daunnya misalnya jagung, betul sekali. Padi juga ya. Mengeluarkan bau yang khas tadi apa? Rafflesia ya. Selain itu apa lagi, Nak? Bunga apa? Yang baunya tidak enak. Baunya khas. Bunga bangkai, Bu. Bunga bangkai ya. Selain itu kalau mengeluarkan bau yang khas itu tuh ya, tapi yang lebih tepat untuk bertahan hidup ini sih. Dua ini ya. Kalau bunga melati itu juga mengeluarkan bau yang khas. Tapi ya bukan untuk bertahan hidup di musim kemarau ya. Untuk menarik perhatian serangga ya. Memiliki rambut-rambut halus di batangnya. Ya, bambu ya tadi, betul. Oke, jadi benar jawabannya A. Terima kasih. Lanjut, nomor 5. Pada ekosistem sawah terdapat populasi makhluk hidup yang membentuk rantai makanan. Ada kata, ular, belalang, padi, dan elang. Populasi ular menurun drastis akibat perburuan manusia. Kemungkinan yang terjadi pada ekosistem tersebut adalah D, karena kan ularnya menurun, jadi nggak ada yang makan katak semakin sedikit. Habis itu karena kataknya meningkat, nggak ada yang makan. Katanya meningkat karena nggak ada yang makan, belalangnya menurun karena yang makan banyak. Oke, baiklah. Betul jawabanmu. Coba diurutkan ya. Kalau ketemu soal seperti ini, cara mengerjakan pertamanya gimana, Nak? Harus membuat apa? Soalnya? Urutan ekosistem yang makannya itu. Oke, namanya itu rantai makanan. Betul sekali. Jadi harus membuat rantai makanannya dulu. Coba Sonya sebutkan urutannya dimulai dari apa Sonya rantai makanannya? Padi. Padi dimakan. Belalang. Belalang dimakan apa? Katak. Katak. Lalu? Ular. Ular. Terus? Elang. Oke, nah ini urutannya. Betul sekali. Jadi harus membuat seperti ini ya anak-anak ya. Semuanya ya. Terus setelah itu kita memberikan apa? Tanda, tambah, dan kurang. Ya enggak? Masih ingat? Oke? Ingat, Bu. Oke, tanda tambah itu artinya bertambah, kurang itu menurun atau berkurang. Oke, kita berikan tanda di mana dulu yang pertama kira-kira Sonya? Sesuai soal ini. Ular, Bu. Oke, ular. Karena di sini ada
kata-kata populasi ular menurun. Berarti ular gimana nih? Tambah atau kurang? Kurang, Bu. Kurang. Nah, setelah itu kita lanjutkan yang di sekitar ular. Di sekitar ular ada katak dan elang. Elangnya dulu deh. Elangnya gimana kalau ularnya sedikit? Berkurang, Bu. Berkurang karena makanannya juga berkurang ya ini ya. Kataknya gimana dong kalau ularnya cuma sedikit? Bertambah. Bertambah. Oke. Kalau kataknya tambah banyak, belalangnya gimana? Tambah sedikit, Bu. Sedikit. Kalau belalangnya cuma sedikit, padinya tambah Banyak. banyak. bertambah banyak. Maka setelah kita cocokkan, menurun yang A, menurunnya populasi katak dan elang. Apakah katak dan elang menurun? Tidak ya. Yang B, menurunnya hasil panen padi. Apakah menurun? Tidak. Yang C, coba meningkatnya hasil padi. Betul? Berkurangnya katak? Salah. Yang D berarti yang benar ya. Kataknya meningkat. Lalu belalangnya berkurang. Oke, ini dia ya. Paham nomor 5 cara mengerjakannya? Bisa ya? Semakin sering mengerjakan seperti ini, semakin bisa. Oke, boleh ditulis ini, diorek-orek sendiri. Untuk gambaran, supaya kamu paham. Jadi nanti semakin bagus nilainya. Tak hapus, kita lanjut ke nomor 6. Silahkan. Pasangan yang tepat antara hewan dan cara perkembangbiakannya ditentukan oleh D. Karena ikan pari ovovivipar, planaria fragmentasi, ikan paus vivipar, anemon laut tunas, paramecium membelah diri. Oke, baiklah. Tadi apa? 1 dengan K ya? Iya. Oh, ikan pari itu bertelur dan beranak. Beda dengan lele ya yang bertelur ya, sama paus ya yang beranak ya. Planaria tuh cacing pipih yang kayak lintah itu dia apa dua itu dengan oke, memotong-motong bagian tubuhnya ya, nanti menjadi individu baru tadinya 1, terus jadi kayak 2 ya, misalnya. Nanti dipotong-potong jadi banyak. Nah, itu fragmentasi. Terus ikan paus itu vivipar ya? Oke, betul, beranak ya. Anemon laut yang hewan tapi kayak pohon. Oke, bertunas tumbuh di sampingnya ya. Oke, dia yang nempel di umang-umang kemarin ya, bersimbiosis dengan umang-umang ya. Oke, tunas. Seperti hidra juga ya. Hidra itu juga dengan tunas. Itu hewan tapi bertunas. Paramecium itu 5 dengan L, membelah diri. Oke, betul. Seperti amuba ya. Nah, paramecium ini harus dilihat pakai mikroskop ya. Tadinya 1, membelah diri menjadi 2 misalnya, punya inti sel sendiri-sendiri. Nah, itu. Nah, kemarin kita pelajarinya tentang tumbuhan, tapi ternyata yang keluar hewan ya, nggak apa ya. Anak-anak bisa pelajari tema 1 ya, perkembangbiakan hewan dan tumbuhan ya. Tumbuhan itu juga yang tentang menggunakan umbi, akar tinggal, stolon, dan lain-lain. Dibaca-baca lagi. Jadi betul jawabannya ini? Oke. Ingat-ingat lagi. Jelas nomor 6 ya? Lanjut. Nomor 7. Yuk. Fungsi bagian tubuh-tubuhan yang ditunjukkan oleh huruf Y adalah C, Bu. Mengeluarkan air dan zat hara. Alasannya Apa hayu? Ini tuh semuanya akar ya. Terus ada kayak ininya. Bagian ini tuh apa ini? Untuk apa? Namanya apa? Coba. Yud. benar, Bu. Yang ABD kenapa nggak kamu pilih? Oh, salah. Maaf, Bu, salah, Bu. Harusnya A, oke. Silahkan alasannya. karena kalau A tuh bagian Y itu melindungi akar. Kalau yang B itu harusnya itu di bagian Apa? Tumbuhan daunnya. bernapas pada apa? Daun.
Terutama Daun. di bagian apa? Mulut daun itu namanya apa? Tuh. Stomata. Tomata. Stomata pada daun itu untuk bernapas. Serta kalau pada batang itu namanya lentisel. Nah, ini dicatat biar tahu. Ayo, ini pas dulu bimbel udah pernah tak kasih tahu. Mungkin sudah agak-agak lupa. Ini semester 1 ya. Dicatat aja biar tahu. Stomata pada daun serta lentisel pada batang itu untuk pertukaran gas ya, untuk bernapas ya pada tumbuhan. Apakah tumbuhan itu mengeluarkan air dan zat hara atau dia menyerap sebenarnya? Menyerap, Bu. Ya, kalau akar itu kan untuk menyerap ya. Ya enggak? Di sini ada rambut-rambut akar ya. Boleh kamu tulisi juga rambut akar untuk memperluas bidang penyerapan air dan zat hara. Zat hara itu ya makanan untuk tumbuhan itu ya, kayak yang menjadi pupuk itulah untuk pertumbuhan. Ini ada rambut-rambut akar. Nah, di bagian ini tuh ada nama khususnya. Ini tuh kan kayak perisai, kayak pelindungan, biar akarnya itu nggak rusak. Memang benar jawabannya yang A ya. Namanya apa sih bagian yang untuk melindungi akar saat menembus tanah tuh? Yuda, ini Oh enggak iya, Bu. ya? Ini enggak ya? Nah, ini apa namanya sih? Bagian akar yang berfungsi untuk melindungi akar saat menembus tanah itu apa? Namanya apa? Huruf pertamanya T. Tunas. Bukan, tunas itu ya yang muncul nanti di permukaan. Ini akar di bagian ujung akarnya ini loh. Ada lapisan yang untuk melindungi akar saat menembus tanah. Namanya tuh bukan tunas loh ya. Itu apa? Tudung. Tudung apa? Tudung akar. Oke, dicatat aja. Jadi, ini malah salah kok. Tudung akar ya. Terus fungsi-fungsinya ini dicatat. Kalau yang D itu fungsi dari apa? Siapa yang tahu? Masih ingat nggak? Ini dulu udah pernah tak jelaskan pas semester 1 bimbel. Mengedarkan hasil fotosintesis. Ini tuh di dalam batang tuh ada pembuluh ya. Kayak kayak nek manusia tuh punya apa namanya? Pembuluh darah. Nah, kalau tumbuhan itu juga punya. Nah, pembuluh apa ya? Itu tumbuhan yang berkayu ya. Pembuluh, siapa yang masih ingat tahu? Untuk mengedarkan hasil fotosintesis? Floem Pembuluh. bukan, Bu. Oke, betul sekali. Pembuluh floem atau tapis. Taflo, tapis floem. Kalem. Nah, itu ada satu lagi pembuluhnya. Selain pembuluh floem. Ini yang berfungsi untuk mengedarkan air. Itu apa? Pembuluh apa namanya? Pembuluh silem atau pembuluh kayu. Taflokalem. Ya. Tapis floem, kayu silem. Ini dicatat dulu. Boleh nyatetnya di buku tulis, boleh di soalmu, terserah. Sudah anak-anak? Ya Yuda gimana Yuda? Sudah jelas belum? Jelas, Bu. Oke, udah dicatat belum Yuda? Udah, Bu. Oke. Tak lanjut ya anak-anak ya. Oke, nomor 8. Yuk. Iya, Bu. Belalang merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Dari hidup belalang yaitu telur, nimfa, kemudian imago. Hewan lain yang memiliki kesamaan dari hidup dengan belalang adalah aku C, Bu, laba-laba, lipas, dan capung. Soalnya belalang kan metamorfosisnya tidak sempurna. Setauku laba-laba, lipas, dan capung itu juga tidak sempurna, Bu.
metamorfosisnya. Mm-mm. Yang lain ini ada yang sempurna ya? Berarti yang A, B, D. Ada, Bu. Yang A yang sempurna yang mana? Bentar, Bu. Lupa aku, Bu. Nah, ya Baru udah nyari. diingat-ingat. Nah ya, Semut. sempurna. Eh, Ini sempurna apa tidak sempurna atau yang ini tuh, yang belalang itu? itu tidak sempurna, Bu. Oke, TS ya, tidak sempurna ya. Kalau rayap gimana rayap? Ini semut sempurna ya tadi ya, berarti salah ya. Kalau rayap gimana? Rayap itu Sama kayaknya kayak tidak sempurna. laron. Sama kayak laron. Berarti ini benar ya, tidak sempurna ya. Iya. Nyamuk, Nyamuk itu ah, tidak sempurna, Bu. Kayaknya. nyamuk itu sempurna. Dia itu kan Lupa, Bu. bentuknya jentik-jentik itu kan kayak gitu kan, kayak ulat gitu. Tahu-tahu bentuknya jadi kayak nyamuk itu kan berubah banget kan. Maka itu sempurna. Iya, Bu. Hmm. Lupa. Lupa Terus ini semua, Bu. laron, Laron kan sama kayak rayap, Bu. berarti dia sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Oke, berarti termasuk. Ngengat, Ngangat tuh kayak kupu-kupu tuh, Bu. betul. Ngengat itu seperti kupu-kupu ya anak-anak ya. Jadi sempurna, Bu. Sempurna ini, berarti ini salah. Jangkrik, Lupa. jangkrik. Mirip belalang, Oh, berarti yang tidak sempurna. tidak sempurna. Oke, ini salah ya tadi ya, karena ada yang sempurna. Terus yang D, Kumbang itu bentar, Bu. kembang, kepik, itu tuh sempurna atau tidak? Bentar, Bu. Sempurna kayaknya, Bu. Sempurna, ya ini sempurna ya. Lalat, Lalat. Bentar. hmm. Lupa. Apa ya? Lalat tuh kan ada belatung kan bentuk larvanya. Sempurna, Bu. Sempurna, Jadi sempurna. sempurna dia. Belalang ini sama ya, belalang-belalang. Oke, ini berarti tidak sempurna. Berarti jawabannya yang C ya. Laba-laba itu tuh metamorfosisnya tidak sempurna ya anak-anak ya. Boleh kamu catat. Lipas tuh nama lainnya apa, Kinan? Kecoa, Bu. Oke, kecoa. Betul sekali. Ya, jadi em, yang betul adalah yang C. Yang B ini tuh salah karena ada ngengat ini loh. Ngengat itu tuh mirip dengan kupu-kupu. Tapi dia hewan yang berbeda. Tak tunjukkan. Ini nomor 8C ya tadi ya. Sambil Bu Asmi mau ambil charger dulu ya anak-anak ya. Bu Asmi tunjukkan ngengat itu seperti apa. Mungkin kamu sudah ada yang pernah melihat ngengat, meskipun tidak tahu ya itu ngengat atau kupu-kupu. Nah, ngengat tuh yang seperti ini. Jadi kayak bentuknya tuh, warnanya tuh lebih kusam ya, tidak secerah secantik kupu-kupu. Rata-rata warnanya ya hanya coklat, gelap, abu-abu, kayak gitu. Terus dia lebih berbulu. Jangan perhatikan yang ini ya, nggak tahu ini tuh apa. Kayak gini loh. Nah, sama mungkin kalian pernah lihat juga yang ngengat kayak gini atau kayak gini ya. Jadi beda ya dengan kupu-kupu. Sayapnya juga berbeda. Dia badannya lebih gendut, lebih gede. Kalau kupu-kupu tuh lebih ramping. Sayapnya lebih lebar dan besar. Kalau ini tuh kayak apa ya? Lebih sempit. Terus bentuknya juga berbeda. Ini tapi metamorfosisnya sama dengan kupu-kupu ya. Oke, sebentar. Bu Asmi ambil charger dulu ya. Mau tetap di halaman ini atau melihat soal? Terserah aja, Bu. Oke, terserah. Baiklah, ke soal aja nih gitu. Oke, oke. Ini gampang ya. Bentar, Bu Asmi cek dulu chargernya.
Oke, lanjut yuk. 9. Wilson. Will? Ya, Bu. Yuk. Ya, jenis dan arah gerak sandi yang ditunjukkan huruf X adalah C, engsel, satu arah. Karena? Ya, karena aku tuh kayak kemarin kan nyoba-nyoba aku gerak-gerakin, oh cuma bisa satu arah. Ya udah aku jawabnya yang C. Oke, kalau yang pelana contohnya apa, Wilson? 2 arah. Bagian mana? Bagian kaki. Kaki. Jempol. Oke, jempol. Ibu jari ya. Ingat-ingat, Wilson. Yuk. Oke. Udah pernah ya ini ya? Tak kasih tahu ya. Paham? Ya, Bu. Lanjut. Yang putar apa, Wilson? Contohnya. Oke, kepala. Betul sekali ya. Tulang tengkorak dengan leher ya. Ini memutar. Terus peluru apa? Peluru itu apa ya, Bu? Ke Nggak segala tahu, Bu. arah. Yang ke segala arah. Udah pernah tak contohkan? Apa? Lengan ini bukan, Bu. Bukan, Deng. Kan. Yang bahu kita ini loh, Nak. Loh. Gelang bahu ini. Kan ini bisa digerakkan ke segala arah ya. Terus sama gelang panggul. Gelang panggul sama yang bagian bahu. Oke? Tangan kita kan bisa digerakkan. Bahunya ini kan ke depan. Ya. Ke belakang, ke samping, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Ya enggak? Oke? Wilson? Ya, Bu. Mudeng belum? Ya. Ya, Bu. Oke. Jadi ini karena yang ditunjukkan di sini adalah lengan atas dengan lengan bawah, ini adalah engsel. Sama seperti em, yang kemarin muncul ya, itu pada kaki kita antara paha dengan tulang kering dan betis ya. Jadi di sini yang tempurung lutut itu juga satu arah engsel. Oke, paham ya ini ya? Lanjut ke nomor 10, silahkan. Fungsi bagian alat pernapasan yang ditunjukkan oleh huruf P adalah, aku kemarin jawabnya B, pas di searching kayaknya D, Bu. Pertukaran O2 dan CO2 secara difusi. Oke, Noven ini tuh apa sih, bagian apa? Ini tuh kayak di zoom gitu ya, diperbesar itu loh. Ini namanya apa terusan? Setelah kamu searching itu. Bentar, Bu. Bagian apa namanya? Bagian terkecilnya yang ada di dalam paru-paru. Alveolus, Bu. Oke, alveolus. Alveolus, ya. Nah, jadi benar ini tuh alveolus, maka fungsinya alveolus untuk ini, tempatnya pertukaran O2 dan CO2. Nah, Noven, tolong dijawab. Kalau yang A ini fungsi dari bagian apa? Bulu hidung. Oke, bulu atau rambut? Rambut. Nggak tahu. Rambut. Rambut ya, rambut hidung. Oke, terus menyalurkan udara ke paru-paru kanan dan kiri, percabangannya ini ya. Namanya bronkus. Terus yang C itu terjadi di bagian apa, Noven? Rongga hidung, Bu. Oke, pintar. Rongga hidung ya. Maka yang tepat untuk nomor 10 adalah yang mana jawabannya? D. D ya, alveolus. Nah, silakan ditulisi supaya anak-anak bisa belajar dari ini. Oke, hapus. Lanjut, silahkan. Marka.
Perhatikan gambar berikut. Proses pencernaan yang terjadi pada bagian yang ditunjuk huruf V adalah C. Menyerap air dan garam mineral. Karena itu usus besar, Bu. oke. Terus nek fungsi yang lain ini bisa kamu jelaskan? A, B, D ini? Kalau yang A itu tugasnya lambung, Bu, kalau nggak salah. Oke, lambung. Dicatat ya anak-anak ya. Terus B? Yang B usus. Yang B itu tugasnya usus yang kecil. Usus kecil. Kecil? Apakah kecil? Usus halus. Usus halus ya. Oke, terus yang D? Yang D lupa. Oke, ini tuh fungsi dari salah satu enzim. Enzim yang ada di mana menurutmu? Yang hubungannya sama lemak. Apakah yang di lambung atau yang di pankreas? Ini pankreas yang ini. Ini yang lambung yang kayak kacang, pankreas yang kayak pulau. Yang di pankreas. Pankreas ya, berarti ini pankreas. Dicatat ya, oleh enzim apa kira-kira? Pankreas, enzimnya TAL, tripsin amilase lipase. Yang hubungannya sama lemak, berarti apa? Lemak. TAL. Yang apa? Yang T, yang A, atau yang L? Yang amilase, Bu. Apakah amilase? Amilase itu hubungannya sama gula atau glukosa. Sama seperti petialin. Lipase, Bu. Lipase, lemak. Lipase, sama-sama huruf L. Ya. Oke, lipase, lemak. Ya, ini silahkan dicatat. Kalau amilase itu mengubah amilum atau tepung, amilase, amilum, tepung ya, menjadi gula. Itu juga di pankreas. Sama dengan petialin yang di air liur. Jadi, bukan yang D, bukan B, bukan A, dan betul jawabannya adalah yang C. Sudah dicatat anak-anak? Oke, tak hapus ya. Bu Asmi ingin lihat kertas soal tryoutmu ini tuh penuh dengan catatannya sebenarnya. Yuk, 12. Rika terlihat pusat, badannya lemas, dan kepalanya pusing. Hasil dari diagnosis dokter. Rika mengalami anemia. Salah satu upaya untuk mencegah penyakit tersebut adalah D. Mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Karena anemia itu gejalanya kekurangan zat besi. Oke, sip. Ya, betul ya. Anemia itu kekurangan apa ya? Sel darah merahnya itu tuh kurang ya. Sementara itu bisa dicegah dengan cara mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Ya. Kalau berolahraga secara teratur itu ini bisa untuk kesehatan jantung, kesehatan tulang. Ini terlalu umum ya. Jadi kurang langsung memberikan solusi terhadap si Rika ini. Pucat, lemas, malah kon olahraga. Jadi kan malah kasihan ya. Nah, mungkin harus di-support dulu dengan yang ini, mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi ini. Kalau yang B ini bagus nggak, Aura? Kurang tepat, Bu. Karena anemia itu gejalanya kekurangan zat besi. Oke, baiklah. Ya, jadi ini juga malah jangan dikurangi ya. Makanan berserat itu kan bagus untuk pencernaan. Terus kalau berkalsium tinggi itu cocok untuk kesehatan apa ya, Aura ya? Mengonsumsi makanan berkalsium tinggi. Kalsium itu hubungannya sama apa? Kesehatan apa? Kalsium. Dan tulang dan gigi. Nah, bisa kamu tambahi catatannya. Ini. Oke, sudah jelas nomor 12. Jadi betul jawabannya yang D. Oke, lanjut. Silahkan 13. Yuk. Bella.
Proses peredaran darah yang terjadi sebelum sampai di bagian jantung yang ditunjuk huruf X adalah, aku jawabannya A, Bu, pas try out. Tapi tadi pas coba aku analisis ternyata B. Coba analisismu seperti apa? Tolong dijelaskan. Kan aku tuh pertama tuh tapi masih bingung Bu mau milih A atau B. Soalnya kalau yang A itu darah dari serambi kanan mengalir ke bilik kanan lalu dipompa menuju paru-paru terus nanti ke serambi kiri habis itu nanti ke bilik kiri baru ke seluruh tubuh Bu. Jalurnya betul gitu ya urutannya ya. Halo, Iya, Bu. Bella? Oke. Kalau yang C sama D ini sudah pasti salah. Salah, Bu. Coba yang C, salahnya di mana? Tunjukkan padaku. Masa dari bilik kanan langsung ke bilik kiri, Bu? Kan harusnya lewat serambinya dulu. Oke, betul ya. Jadi nggak bisa ya langsung ya ke bilik. Antar bilik itu nggak bisa ya. Harus lewat serambinya dulu ya. Dan juga ini ya, bilik kanan kok kan darahnya kotor. Masuk dipompa ke seluruh tubuh. Nanti kita bisa keracunan ya. Karena darah kotor yang diedarkan. Nggak bisa ya. Harusnya dari bilik kanan kemana? Ke paru-paru ya. Maka ini salah. Terus yang D salahnya gimana, Bel? Kalau menuju ke paru-paru lagi berarti itu harusnya tuh kayak dari bilik kanan, harusnya tuh kalau yang ke paru-paru lagi itu harusnya bilik kanan sama serambi kanan, Bu, bukan kiri. Oke, betul ya. Lagian ini darah dari bilik kiri mengalir ke serambi juga ya. Balik ya dia. Kan nggak boleh ya darahnya kebalik gitu. Iya nggak? Harusnya dari serambi ke bilik, bukan bilik ke serambi. Paham? Paham, Bu. Oke, dan ini juga betul katamu tadi, kalau yang kiri itu bukan menuju paru-paru, tapi menuju kemana? Seluruh tubuh. Oke, seluruh tubuh ya. Oke, maka pasti salah. Nah, sekarang yang A atau yang B? Ini benar urutannya ya. Dari yang A dulu ya, serambi kanan, ke bilik kanan, ke paru-paru. Benar ya? Alurnya kayak gitu. Yang B, serambi kiri, bilik kiri, seluruh tubuh. Benar kan? Terus kira-kira yang mana? Coba sekali lagi dibaca soalnya, Bella. Soalnya pelan-pelan. Yang B, Bu. Pelan-pelan dibaca dulu soalnya. Dibacakan bersuara, nak. Aku kira tuh yang kayak prosesnya pertukaran gitu loh, Bu. Ternyata yang di bagian kirinya doang. Coba dibaca dulu soalnya. Bacakan. Bella? Jawabannya B. Darah dari serambi kiri mengalir ke bilik kiri, kemudian dipompa menuju seluruh tubuh. Oke, ini tuh apa sih, Bel? X ini tuh? X apa itu? Serambi. Serambi karena di atas, benar. Terus serambi mana? Kanan atau kiri? Kiri, Bu. Kiri, betul. Darah bersih ya? Kalau kiri itu O2 alias oksigen. Oke. Nah, coba dibacakan pertanyaannya, Bella. Tolong. Proses peredaran darah yang terjadi sebelum sampai di jantung yang ditunjuk huruf X ada. Oke. Proses peredaran darah yang terjadi sebelum sampai di sini. Ya enggak, Bella? Iya, Bu. Berarti peredaran darah yang terjadi sebelum di sini. Bukan dari sini. Oke? Paham maksudnya? Oh iya, Bu. Berarti yang mana? Yang sebelum sampai ke sini darahnya lewat jalur mana sih? Bukan yang mulai dari X. Tapi sebelum sampai di X, darahnya lewat mana aja? Yang Serambi A atau B? kanan, yang A. Oh, oke. Coba bacakan.
Darah dari serambi kanan mengalir ke bilik kanan, lalu dipompa menuju paru-paru. Oke, benar ini ya berarti ya jalurnya ya. Dari serambi kanan ke bilik kanan, ke paru-paru, baru nanti akan sampai di X ya. Karena ada ini loh anak-anak, ini loh. Ini, oke? Ini kata kuncinya. Oke? Sebelum. Jelas belum? Kalau pertanyaannya itu nggak ada kata sebelum ya, atau mungkin mulai dari X ya, maka yang B jawabannya. Dari serambi kiri, ke bilik kiri, ke seluruh tubuh ya. Itu kalau nggak ada kata sebelum. Tapi kalau ada kata sebelum ya, berarti ya yang sebelum ini, sebelum sampai sini. Berarti ya ini, serambi kanan, ke bilik kanan, ke paru-paru. Maka jawabannya benar yang paham belum? Coba jawab, Paham, ayo. Bu. Nah, jadi itulah. Semoga di next kalian lebih memperhatikan ini. Makanya ada kayak trik-triknya, triki-trikinya ya. Dia mengecoh ya ini ya. Kita harus teliti ya anak-anak ya. Yang penting kalian sudah tahu alurnya, urutannya yang benar yang mana. A dan B urutannya benar. Tapi karena ada kata ini, maka yang B ini jadi salah. Oke. Oke, baik akan Ibu hapus. Lanjut 14, silahkan. Tora. Peristiwa yang terjadi jika membran karet ditarik adalah B. Udara dari luar tabung kaca masuk melalui pipa menyebabkan kedua balon mengembang. Alasannya apa, Tora? Jelaskan. Karena apabila membran karet ditarik, maka tekanan udara di tabung rendah karena perbedaan tekanan udara dari luar tabung masuk mengisi tabung balon dan mengembang. Oke, baik. Suaramu kecil banget ya. Nah, kalau yang A ini salahnya apa? Karena itu salahnya mengempis, bukan mengembang. Oke, terus yang C? Karena jika membran karet ditarik itu bukan udaranya bukan keluar tapi masuk, Bu. Oke, berarti yang C dan D ini salah ya? Udara keluar semua ini. Oke, sama seperti kita menarik napas, maka udaranya masuk ya. Kalau kita menghembuskan udaranya keluar, maka betul ini ya. Ini cuma variasi yang lain ya. Biasanya kan tekanannya ya yang ditanyain ya. Kalau yang B ini tekanannya rendah atau tinggi yang di dalam? Ayo, kalau udara masuk tuh tekanannya rendah atau tinggi? Rendah, Bu. Rendah. Oke, good. Jelas ya 14 ya. Kita lanjut. Terus 15, silahkan. Aluminium banyak digunakan dalam pembuatan peralatan masak karena memiliki sifat C. ringan, tahan karat, dan konduktor panas. Alasannya yang A itu kayaknya deh, Bu. Kalau aluminium itu nggak kuat. Sama isolator panas tuh harusnya konduktor panas. Oke. Ya, dia cukup kuat ya. Oh ya. Tapi ya tergantung pembandingnya ya. Terus ini juga salah berarti ya isolator panas ya. Iya. Oke. Kalau yang D gimana? Lentur. Lentur. Sama mudah meleleh. Oke, ini ya kesalahannya ya. Jadi namanya saja peralatan masak ya harus mudah menghantarkan panas dong biar masakannya tuh cepat matang ya. Yang dicari ibu-ibu kan kayak gitu ya. Mama-mama ya. Jadi harus mencari panci yang cepat panas, cepat matang. Nah, itu berarti yang harus konduktor panas. Terus aluminium itu dia tahan karat ya. Nggak berkarat. Dan juga lebih ringan daripada besi atau baja. Nah, itu tuh kamu bisa temukan ya, mungkin di rumahmu ada ya, tanya aja sama
orang tuamu mana yang panci atau penggorengan yang terbuat dari aluminium. Ya kayak bahan untuk membuat pesawat tuh ya aluminium ya. Jadi yang nggak karatan nanti kalau pesawat kehujanan kan bisa karatan ya kalau nggak pakai aluminium. Dan itu juga ringan supaya mudah terbang. Oke, jadi ini yang betul memanglah yang C. Jelas ya, aluminium. Next, 16. Yuk, Ajeng. Ya, Bu. Cover yang diletakkan di toilet lama-kelamaan menjadi kecil. Peristiwa ini menunjukkan terjadinya perubahan wujud C menyublim. Karena kalau menguap itu air yang dipanaskan contohnya. Oke, Terus boleh. kalau membeku itu air yang dibekukan di freezer. Oke, boleh. Terus kalau mengkristal itu lubang knalpot yang menjadi kotor berwarna hitam karena gas CO2. Oh iya, ini bisa ya, karena udara yang kotor tuh ya, gas menjadi padat gitu ya. Iya. Oke, karena itu asap ya. Terus selain itu mengkristal, misalnya pada terbentuknya bunga-bunga es di freezer. Terus terbentuknya salju. Oke? Iya, Bu. Oke, betul sekali. Nah, menyublim ini terjadi pada kamper, kapur barus, es kering. Es kering itu kan padat. Terus tadinya apa namanya menjadi gas ya. Tuh es kering yang biasanya untuk membuat kayak asap-asap itu loh. Ada asap-asapnya. Itu. Ini kemarin keluar ya di pembahasan kita ya. Jelas ya ini ya, kamper. Lanjut. Yuk, lanjut 17. Angel nggak ada ya? Menyublim menciut. Aduh. Oke, lanjut. 17 ini nggak ada, maka kita bahas bersama. Yuk, kabel antara tiang listrik sengaja dipasang kendur dengan tujuan agar, ayo, naik kabel listrik, kabel telepon tuh hubungannya sama apa? Memuai atau menyusut? Halo? Menyusut, Bu. Menyusut, ya. Yang memuai itu biasanya soalnya adalah jembatan, ya, besi jembatan, atau rel kereta api, atau pemasangan jendela, itu memuai. Oke, kalau ini tadi kabel sama tiang kabel listrik ini sama kabel telepon ini tuh menyusut. Kalau menyusut siang atau malam? Malam, Bu. Malam. Berarti mana ini jawabannya? B. B. Oke, betul sekali ya. Ini menyusut kok siang ya, ini salah, sesat ya. Ini memuai kok malam ya, salah. Yang ini mosok ya ini memuai siang bener ya, tapi dia menjadi lebih kencang. Enggak ya? Maka yang B. Paham 17? Paham belum? Halo? Halo? Halo, Bandung? Oke. 17 sudah ya. Sekarang kita ke 18. Silahkan. Peristiwa yang memiliki persamaan perpindahan panas ditunjukkan oleh nomor D, Bu. 2, 3, sama 5. Ya, penjelasannya. Soalnya yang nomor 1 sama nomor 4 itu konveksi. Kalau 2, 3, sama 5 itu konduksi, Bu. Kenapa ini kok konveksi itu? Kenapa, Mik? Ini kok konveksi, kenapa, Mik? Soalnya benda apa ini yang memanas? Pada cair gas? Gas, Bu. Yang mana? Yang nomor 1? Iya, Bu. Oke, nomor 1 gas. Oke, nek konveksi itu kan memang yang panas itu benda gas atau cair ya. Jadi nomor 4 ini benda apa ini? Gas, Bu. Air mendidih? Air, Bu. Cair ya. Ya. Maka dia konveksi ya. Kalau yang nomor 2, 3, 4 katamu tadi konduksi. Kenapa itu kok konduksi? Yang memanas benda apa? Benda padat, Bu. Oke, betul. Konduksi padat. Konduksi padat ya.
Kalau yang tanpa melalui zat perantara namanya apa perpindahan panasnya? Konveksi, Bu. Yang langsung memancar. Kalau konveksi kan terjadi pada benda cair dan gas. Kalau yang langsung memancar, Radiasi, Bu. radiasi, ya, radiasi. Di sini nggak ada, tapi Bu Asmi tanya ya. Oke, jelas? Maka jawabannya yang betul yang 2, 3, piro? 5. Betul ya, yang D ya, Mikael, betul sekali. Oke, paham anak-anak? Ingat-ingat kata kuncinya, konduksi ini panas benda padate, nek konveksi yang panas benda cair atau gas. Air, udara, angin, asap, itu konveksi. Nek lampu pijar, api unggun, perapian, matahari, itu tuh radiasi. Lanjut. Yuk. Kesimpul ini dibaca soalnya juga, Bu. Kayaknya langsung aja deh. Kesimpulan yang tepat berdasarkan percobaan tersebut adalah C. Sendok 3 menghantarkan panas lebih baik dari benda 2. Karena sendok 3 lebih baik daripada benda 2. Coba karena apa? Karena waktunya lebih cepat. Oke, betul sekali. Jadi apa namanya? Ini tuh sendok untuk melelehkan mentega ya. Ternyata yang paling cepat adalah yang waktunya paling sedikit ya. Sendok berapa nih yang juara pertama paling cepat? 1, 2, 3, 4? 3, Bu. Oke, juara satunya sendok 3. Juara 2-nya sendok berapa? 1. Oke, juara 3-nya? Juara 3-nya sendok 4. Oke, berarti yang paling lama menghantarkan panas atau juara 4 adalah sendok? 2. Oke, berarti kita cek sendok 3 menghantarkan panas lebih baik daripada benda 2. Oh, tentu saja ya, yang waktunya paling cepat ya. Benar sekali yang C. Paham anak-anak nomor 19 kayak gini? Ini ada di Ultra ya. Belum kita bahas. Tapi ini ada. Oke. Lanjut. Yuk. Alat musik yang memiliki kesamaan cara memainkan ditunjuk nomor B, 1, 3, dan 4 karena seruling, saluang, dan serunai sama-sama dimainkan dengan cara ditiup. Sedangkan calung dimainkan dengan cara dipukul dan ukulele dimainkan dengan cara dipetik. Jadi jawabannya B. Oke, betul sekali. Mantap. Nah, jadi ini ya. Boleh anak-anak sambil catat ya. Jadi untuk yang calung dan ukulele ini yang berbeda sendiri. Yang A ini yang betul. Jelas ya? Lanjut ya. Oke. Next, 21. Sinas ya? Sinas nggak ada ya. Yuk kita bahas bersama. Kira-kira yang mana ini anak-anak? Ini namanya alat musik apa sih? Ini yang apa jenenge? Drum band tuh ya? Namanya apa ini? Belira. Melodi. Oh ya, termasuk alat musik melodi ya jenisnya. Ini namanya belira. Nah, terus yang terendah tuh yang mana? Ini pasti urutannya ke sini atau ke sini. PHRS atau SRHP. Yang terendah yang mana? Yang P atau yang S? S kayaknya, Bu, seingatku. Yang terendah. Yang terendah tuh berarti yang bunyinya berat, yang besar. Kalau yang tertinggi itu yang paling melengking. P, Bu, berarti P. Berarti yang terendah adalah yang P. Nanti kamu bisa searching juga ya. Jadi kayak do re mi fa sol la si do nya tuh semakin ke sana tuh semakin tinggi. Nah, maka jawabannya yang mana ini? Dari yang terendah ke tertinggi. Ayo. Halo? Yang terendah. Yang B ya. PHRS. Ini terendah, ini tertinggi. Jelas 21? Lanjut ya. Silahkan. Gaya yang bekerja pada kegiatan seperti gambar adalah A.
gaya otot dan gaya gesek. Kok dimatikan mic-nya? Alasannya mana, Talita? Oh, alasannya. Iya dong. Alasannya itu kalau orang yang di belakang itu mendorong tuh gaya otot, yang di depan tuh juga gaya otot. Habis itu yang ban itu gaya gesek, yang gerobak itu. Oke, ada gaya listriknya nggak ini, Talita? Nggak ada. Pegas? Nggak ada. Oke. Kalau gravitasi? Nggak ada. Ya, gravitasinya ada dong. Kalau enggak gerobaknya melayang nanti. Oh, Orangnya thank juga you, Tante. melayang. Tapi kan ini yang dia salah ya. Ada gravitasinya, tapi pegasnya nggak ada ya ini ya. Nggak ada yang lentur-lenturnya atau meregang kayak gitu nggak ada ya. Maka yang betul yang A. Oke. Kalau nggak ada gravitasi itu kita melayang-layang nanti kayak di ruang angkasa tuh. Gitu. Next, 23 yuk. Pernyataan yang tepat tentang hubungan gaya dan gerak pada percobaan tersebut adalah B. Semakin besar gaya gesek antara permukaan lintasan dan tabung, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Soalnya kalau yang A, semakin kecil gaya gesek antara permukaan lintasan dan tabung itu, semakin cepat waktu yang dibutuhkan. Terus yang C itu semakin besar dorongan terhadap tabung, semakin cepat juga waktu yang dibutuhkan. Terus yang D semakin kecil dorongannya, semakin lama waktunya. Oke, baiklah. Pintar. Ya, betul sekali ya. Yang B ya. Jadi ini pengaruh gaya gesek ya. Nah, kalau gaya gesek besar ya, gaya gesek besar, itu pasti permukaannya kasar. Besar kasar. Nah, waktunya lama ya. Waktunya lama. Ini bisa kamu catat. Berarti kebalikannya. Kalau gaya geseknya kecil, permukaannya licin, waktunya cepat. Kayak kamu mengayuh sepeda di jalan yang berbatu-batu sama di jalan yang mulus, kan beda ya tenagamu, waktunya juga beda. Gaya geseknya juga berbeda. Ini catatannya. Jadi ini terkait kekasaran permukaan benda itu berarti hubungannya sama gaya gesek ya. Oke, 23 sudah jelas, bisa tak lanjut? Oke. Berikutnya, 24, silahkan. Sifat cahaya yang ditunjukkan gambar adalah A. Dapat dipantulkan dan dibiaskan. Oke, karena? Atau kenapa? Sama contoh-contohnya yang kemarin sifat cahaya, kalau dipantulkan tuh contohnya apa, dibiaskan apa, menembus benda bening apa, diuraikan tuh apa. Memantul. Memantul tuh berarti kayak balik gitu loh ya. Cahayanya nggak diteruskan tapi balik. Apakah ini memantul? Kalau memantul tuh misalnya cermin tuh, nah, kamu bercermin, kan nggak nembus ke sana ya, tapi malah kamu bisa melihat dirimu sendiri. Atau senter kamu arahkan ke cermin, nanti cahaya senternya itu akan balik ya. Atau matahari, kamu mainan cermin di bawah terik matahari, kan pasti sinar mataharinya nggak nembus cerminnya, nggak menembus si cermin itu, tapi memantul kan, terus bisa membuat silau orang lain, ya nggak? Nah, apakah ini seperti itu? Apakah dipantulkan kalau seperti ini? Apakah balik? Jadi mantul tuh kalau kena benda yang nggak bisa ditembus cahaya terus balik. Misalnya ini benda ya, benda hitam nggak bisa ditembus cahaya. Cermin misalnya, ada cahaya ke sini, nggak bisa nembus, akhirnya dia balik ke sini. Memantul, bisa searah, bisa tidak beraturan ya. Arahnya itu pemantulannya tergantung bendanya ini rata atau tidak. Kalau ini kamu bisa melihat apa namanya pensilnya nggak seperti ini? Bisa nggak kamu lihat pensilnya? Bisa.
Bisa ya, berarti nembus nggak cahayanya? Tidak. Apakah iya? Enggak, Bu. Nah, ini kamu bisa percobaan sendiri ya. Misalnya kayak kamu punya senter, kamu tembuskan ke sini. Nanti kelihatan nggak titik senternya itu? Atau kamu bisa nggak melihat, saya gelas, kamu isi air, terus kamu dekatkan ke mata kamu masih bisa nggak melihat ke sana? Atau kamu masih bisa nggak melihat pensil yang ada di dalam gelas ini? Pensilnya ini kelihatan nggak sih? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Berarti kan menembus tuh cahayanya. Sehingga kamu bisa melihat pensilnya ini kan. Nah, seperti itu maksudnya menembus itu seperti itu. Jadi, membuat kamu tuh bisa melihat bendanya itu. Kalau membuat kamu nggak bisa melihat bendanya, itu artinya cahayanya dipantulkan, dibalikkan. Jadi kan kita bisa melihat benda itu karena ada cahaya yang mengenai benda itu ya. Nah, jadi ini bukan dipantulkan ya. Karena kita masih bisa melihat si apa pensil yang ada di dalam gelas ini. Maka ini salah ya, Nak ya. Ya, Bu. Terus coba yang B gimana berarti? Salah karena ada dipantulkan. Oke, salah ya. Yang C gimana? Salah. Karena? Karena dapat diuraikannya itu salah. Oke, contoh yang cahaya dapat diuraikan tuh peristiwa apa? Atau kegiatan apa? Pelangi. Oke, pelangi ya diuraikan menjadi macam-macam. Kalau yang D gimana? Tadi kamu ada yang jawab dibiaskan tuh maksudnya gimana? Dibiaskan itu pembelokan arah rambatan cahaya. Oke, jadi ini kayak belok ya, kayak bengkok. Ya nggak sih pensilnya kayak patah, kayak bengkok kayak gini? Ya toh? Iya. Dibelokkan ya. Maka ini betul dibiaskan. Yang ini benar tadi. Tapi yang ini yang salah. Terus apakah ini menembus benda bening? Iya. Iya, seperti itu. Jadi kayak kamu bisa melihat orang yang ada di luar kaca jendela rumahmu. Nah, itu menembus benda bening ya. Masih bisa tembus ya. Seperti ini. Kamu masih bisa lihat pensilnya karena gelasnya bening. Oke, jadi ini jawabannya D. Kalau yang misalnya kamu punya botol minum yang nggak bisa dilihat gitu loh warna dalamnya, warna airnya dalamnya. Nah, itu artinya dipantulkan nanti cahayanya. Karena ketutupan, itu benda gelap namanya. 24 sudah jelas, arti dipantulkan dan menembus benda bening. Contoh-contohnya sudah tahu ya. Oke, lanjut. Dicatat loh ya pembetulannya. Sekaligus nanti kamu bisa menulis skormu berapa. Next, 25. Urutan perubahan energi yang tepat saat alat pada gambar digunakan adalah D. Energi kimia ke energi listrik ke energi kinetik. Oke, kenapa? Karena energi kimia dari baterai lalu menjadi listrik, lalu menjadi energi kinetik. Energi kinetik itu apa? Gerak. Oke, bagi teman-teman yang mungkin ada yang belum tahu, energi kinetik itu nama lainnya energi gerak ya. Jadi betul sekali tadi analisisnya Erlin ya. Kimianya dari baterai terus berubah menjadi kelistrikan di jam, lalu menjadi kinetik karena membuat jarum jamnya menjadi bergerak. Gerak ya. Jelas 25 ya. Kita lanjut 26. Oke. Baik. 26, silahkan. Cara pembuatan magnet seperti gambar secara berurutan adalah A. Elektromagnet, gosokan, dan induksi. Karena? Nah, yang pertama kan elektromagnet. Terus yang kedua dengan cara digosokkan magnetnya, nanti bendanya bisa akan bersifat magnet. Terus yang ketiga induksi, Bu. Oke, ya betul ya. Ini elektromagnet karena ada lilitan-lilitan, ada kelistrikannya di sini. Kemudian ini digosok-gosok, lalu ini didekatkan atau diinduksi. Jadi yang A ya, betul sekali.
Harus betul ya itu ya. Sekarang 27. Cara penghematan energi listrik secara tepat ditunjukkan oleh nomor C, 2, 4, dan 5. Yang 2 mematikan lampu ketika tidak digunakan. 4 menggunakan alat elektronik berdaya rendah. 5 menggunakan lampu LED untuk penerangan rumah. Oke, yang ini salah ya? Salah, Bu. Oke, nggak perlu AC ya kalau udah dingin ya. Masuk angin nanti. Terus ini, memperbanyak lampu pijar ini salah. Salah, Bu. Itu boros banget, Bu. Oke, lampu pijar itu yang itu ya, bohlam tuh ya, itu boros energi ya. Ini ya, yang untuk menghangatkan anak ayam itu loh. Karena dia tuh lebih panas ya sifatnya. Jadi dia lebih boros energi. Kurang terang tapi lebih ke panas. Maka ini jangan ya, kurangin lah lampu pijar atau bohlam. Jadi yang betul adalah C. Betul. Next, nomor 1 lagi ya yang bahas ya. Nanti boleh dibantu, boleh bersama-sama. Tapi nomor 1 yang membacakan. Yuk. Keadaan lampu apabila saklar 1 ditutup, sedangkan saklar 2 dan saklar 3 dibuka adalah A, Bu. Oke, kita akan cek apakah yang A. Kita cek jalurnya ya. Berarti harus dari yang ini. Dari ujung ke ujung baterai ya. Dari sini kita cek. Oh, kita mau ke lampu 1 dulu. Jalurnya lancar ya. Oh, lihat sini bisa. Nggak usah lihat sini. Lihat sini. Oh, nyala ya lampu 1 ya. Aman. Lampu yang ini. Sekarang kita cek lampu 2. Lewat sini. Wah, jalurnya keputus. Nggak bisa ya. Kita nggak bisa loh lewat sini, terus nanti ke sini balik. Nggak boleh ya. Arahnya harus menuju ke kutub 1-nya. Maka lampu 2 padam. Next, lampu 3. Tek, 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 tek. Lampu 3 ke sini. Oke. Bisa ya. Lewat sini bisa. Kalau mau lewat sini ya nanti gimana? Susah ya. Bisa ya, masih bisa nyala ya. Next, lampu 4. Tek, 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 tek. Nggak harus lewat saklar 2. Karena akan mati. Coba lewat yang saklar 1. Tek, 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 tek. Oh, bisa ya sampai sini nanti. Lampu 5. Kita coba. Lewat sini. Terus lewat. Oh, nggak bisa. Kalau mau lewat sini, balik ke sini tidak boleh. Maka lampu 5 padam. Jawabannya adalah yang A. Betul sekali. Paham anak-anak? Dicobakan ya. Harus dari kutub sini sampai kutub sini. Nggak boleh ada penghalang. Oke, baik. Ya, lanjut. Kita ke nomor 29. Silahkan. Ara. Ara nggak ada ini. Ara. Wis kabur ya. Duh. Oke, lanjut. Anju. Tak WA-nya. Perhatikan gambar berikut. Energi alternatif yang digunakan pada alat tersebut adalah D. Karena di sana terlihat ada pakai panel surya. Oke, betul sekali. Itu panel surya, maka menggunakan apa? Cahaya matahari ya. Oke, baik. Kalau geotermal itu nama lainnya apa? Ada yang tahu? Masih ingat kemarin kita bahas loh. Biasanya kalau geotermal tuh gambarnya yang nanti kayak cerobong-cerobong atau kayak tanahnya tuh ada asap-asapnya. Apa? Geotermal itu nama lainnya adalah panas bumi. Suara Bu Asmi kedengeran nggak ini? Halo? Kedengeran, Bu. Oke. Ya kok diem aja. Biodiesel itu dari minyak-minyak ya. Bioetanol itu dari tanaman yang berkarbohidrat atau umbi-umbian. Ya. Oke. Jadi ini D. Next. 20 sudah, 30. Sekarang yuk 5 lagi yuk. Silahkan. Bintang sudah kembali dari toilet?
Oke, belum? Sonya, silahkan. Nama planet yang ditunjuk nomor 1, 2, dan 3 secara berurutan adalah Ini nomor 1 ini apa yang ada cincinnya paling terlihat? Ini Saturnus ya, betul ya. Terus ini keempat ini benar Mars. Terus yang ini terpanas ini si Venus. Betul sekali. Berarti yang B ya. Bisa ya itu ya. Next. Angelica. Angelica. Waduh. Oke. Yuda. Akibat dari gerakan bumi seperti pada gambar di atas adalah aku B, Bu. Itu tuh gerakan bumi ngapain? Rotasi atau revolusi itu? Rotasi, Bu. Revolusi itu, Bu. Revolusi sih. Oh iya. Revolusi. Rotasi itu muter sendiri. Revolusi itu mengelilingi benda lain. Ini revolusi atau rotasi? Revolusi, Bu. Revolusi ya. Revolusi apa? Revolusinya siapa? Bumi. Oke. Mana nih jawabannya yang akibat revolusi bumi? Akibat revolusi bumi itu B. Maka terjadi siang dan malam. Kenapa ada siang dan malam di dunia ini? Karena bumi berputar pada porosnya. Itu rotasi bumi. Dicatat. Ini jawabannya ya. Yang A, anak-anak. Oke? Selain mengakibatkan perubahan musim, mengakibatkan apa lagi? Atau apa lagi dampaknya kalau ada revolusi bumi? Gerak semu apa? Harian atau tahunan? Tahunan. Tahunan matahari, GSTM. Gerak semu tahunan matahari. Apa meneh? Terlihat apa? Rasi bintang. Kalau yang ini, pasang surut air laut ini, karena apa? Ini karena revolusi. Revolusinya siapa ya? Benda langit. Ya, benda langit yang mengelilingi bumi ya, revolusi bulan. Terus ini GSHM, gerak semu harian matahari karena apa? Rotasi bumi. Oke, rotasi bumi. Terus sekali. Oke. Ini ya jawabannya ya, yang A ya. Oke. Jadi kamu tinggal mempelajari yang dampak revolusi bumi sama rotasi bumi sih. Yang sering keluar yang itu sih. Kalau revolusi bulan tuh hubungannya sama pasang surut air laut. Oke, tak hapus. Yuk, 32. Kinan. Iya, berarti, Bu. Posisi bulan saat terjadi gerhana bulan sebagian ditentukan nomor C, Bu. Oke, kenapa? Kalau yang 1 sama 2 itu enggak terjadi gerhana. Kalau yang nomor 2 enggak terjadi, Po? Jadi, Bu, kayaknya. Tapi lupa namanya aku, Bu. Gerhana bulan apa itu? Ini di bagian apa daerah yang samar-samar? Penumbra, Bu. Penumbra. Maka terjadi gerhana bulan? Penumbra. Penumbra. Kalau yang D? Yang D itu total, Bu. Oke. Ditulis ya, teman-teman semua ya. Gerhana bulan total. Jadi jawabannya C. Oke. Lanjut. Yuk. Ya, Bu. 3. Dampak yang terjadi apabila di daerah bertanda X marak pembangunan perumahan adalah D. Banjir. Banjir ketika hujan sangat lebat. Oke, betul ya. Karena apa? Airnya tidak bisa meresap ya, karena banyak pembangunan perumahan ya. Akhirnya banjir di daerah sini. Oke, jadi yang D. Kalau tanah longsor itu terjadinya di area sini kira-kira. Sama di area sini, ya kan? Daerah yang
kayak lereng-lereng itu kan, yang bisa longsor itu. Air berkurang ketika musim penghujan, kurang tepat ya. Harusnya musim kemarau oleh berkurang. Permukaan air sungai turun ketika hujan lebat. Sungainya airnya malah surut turun ketika hujan. Apakah benar seperti itu? Kalau hujan itu air sungainya malah sedikit turun kayak gitu? Salah ya, Bu. Nak ya. Harusnya malah banyak ya naik ya. Kayak yang betul adalah yang D. Oke, hapus. Jadi kamu tandai sendiri. Oke, yuk 34. Noven. Ya, Bu. Pasangan sumber daya alam dan manfaat yang tepat ditunjukkan nomor. Aku Kira-kira apa? Aku kayaknya Bu. Kemarin aku. Oke, kemarin A. Baiklah. Kira-kira asbes itu untuk membuat pesawat? Asbes, pernah dengar asbes? Asbes itu tuh untuk atap ya. Untuk membuat atap itu loh. Tapi sekarang sudah jarang. Sekarang sudah pakainya galvalum atau pakainya seng atau pakainya genteng untuk atap rumah. Ya. Ditulisi biar tahu. Nek badan pesawat terbang itu terbuat dari apa tadi? Aluminium. Karena ringan, tidak berkarat. Grafit. Grafit itu apakah benar untuk membuat pensil? Yang tengah-tengahnya pensil itu, yang hitam itu? Benar ya, Nak ya? Ini benar. Yang nomor 2. Terus yang nomor 3, pasir kuarsa untuk membuat kaca. Benar ya? Gipsum untuk membuat baju pemadam kebakaran. Ini salah ya. Gipsum itu untuk membuat plafon ya. Yang putih-putih itu loh, Ethernet itu loh, Nak. Plafon rumah. Bagian-bagian atap juga ya itu ya. Nah, kalau baju pemadam kebakaran itu boleh kamu catat ya, biasanya terbuat dari serat aramid, serat asbes. Ini harus yang tahan panas, tahan api. Serat Nomex ya, nanti kamu cari sendiri untuk lengkapnya. Terus kalau kerosin untuk bahan bakar kompor minyak, betul atau salah? Ayo, betul atau salah? Kerosin itu apa nama lainnya? Minyak tanah. Minyak tanah. Nah ini, ayo sudah pada tahu belum? Kalau belum tahu harus wajib banget dicatat. Berarti benar ya ini ya untuk bahan bakar kompor minyak. Sekarang sudah jarang kompor minyak. Kebanyakan kompor gas, kompor listrik ya. Nah, kerosin itu minyak tanah, hasil olahan minyak bumi. Maka yang betul adalah yang mana ini? Ayo. Ibu. Oke, 235 ya. 235. Ya. Terus sekarang lanjut 35. Yang dapat diperbaharui. Berikut ini sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah C. Spiritus, terpentin, dan biodiesel. Oke. Ya, betul ya. Yang A salahnya di mana? Ada minyak tanahnya, ada afturnya, Bu. Aftur. Kalau kelapa sawit bisa ya, karena bisa ditanam. Bio, yang ada bio-bionya itu betul semua. Itu bisa diperbarui. Biofuel, biogas, biomasa, biodiesel, bioetanol. Yang B, di mana kesalahannya? Ada minyak tanahnya. Oke, minyak tanah atau kerosin itu nggak bisa ya, ini kan minyak bumi. Yang D, kesalahannya di mana? Itu ada kerosinnya. Oke, kerosin minyak tanah nggak bisa ya. Gipsum ini juga nggak bisa. Yang C, spiritus itu alkohol ya, terbuat dari tanaman ya, bisa ya. Terpentin itu apa, Nak? Dicatat? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Oke, terpenting dicatat silahkan. Itu tuh adalah getah pohon pinus. Ini bisa untuk bahan kosmetik, untuk membuat minyak cat, untuk membuat antiseptik, untuk membuat kamper kayak gitu. Jadi untuk campuran-campuran kayak gitu. Jadi terpenting itu getah pohon pinus. Pinusnya sendiri kayunya untuk apa?
Untuk membuat kertas. Oke. Itu ya, jelas ya? Kira-kira itu sih untuk pembahasannya. Masih ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Tak hapus ya.